Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif tambahan sebesar 30–35% untuk kendaraan impor dari berbagai negara termasuk dari Asia dan Eropa. Alasan resminya yakni melindungi industri otomotif dalam negeri Amerika yang menurut Trump terancam mati oleh banjir produk asing. And I say that friend and foe, and in many cases the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, but it's not too late any longer, and we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. Nearly a century later, in the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay. And then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Dunia langsung bereaksi. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, hingga Meksiko membalas dengan mengenakan tarif serupa terhadap produk Amerika. Gelombang ketidakpastian membayangi pasar otomotif global. Harga mobil impor di Amerika Serikat melonjak, banyak produsen besar harus menghitung ulang strategi bisnis mereka. Efek domino pun segera terasa di Asia. Produsen mobil Jepang seperti Toyota, Honda, dan Nissan yang mengandalkan pasar Amerika mengalami penurunan penjualan drastis. Di Korea Selatan, Hyundai dan Kia juga tertekan. Pabrik-pabrik di Asia harus menahan produksi, memikirkan ulang rencana ekspansi, bahkan mengalihkan produksi ke pasar lain. Kegiatan ekspor kendaraan dari Asia ke Amerika Serikat turun hingga 40% dalam kuartal pertama 2025 saja. Dunia otomotif masuk dalam fase ketidakpastian baru. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia diperkirakan memberikan dampak signifikan pada industri otomotif nasional. Tarif ini meningkatkan harga produk otomotif Indonesia di pasar Amerika Serikat yang berpotensi menurunkan daya saing dan permintaan. Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdampak signifikan pada industri otomotif Indonesia. Kebijakan tersebut menyebabkan lonjakan biaya bahan baku impor dan komponen otomotif, yang pada gilirannya meningkatkan harga kendaraan di pasar domestik. Selain itu, beberapa produsen mobil yang mengandalkan ekspor ke Amerika Serikat terpaksa menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk mencari pasar alternatif atau melakukan restrukturisasi untuk mengurangi dampak negatif. Hal ini juga memperlambat laju pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang sebelumnya bergantung pada pasar global. Bagi Indonesia, dampak langsung memang tidak sebesar negara-negara seperti Jepang atau Korea. Ekspor mobil dari Indonesia ke Amerika Serikat relatif kecil dibandingkan negara Asia lainnya. Namun dampak tidak langsung mulai terasa. Dengan pasar Amerika tertutup, produsen otomotif global mengalihkan produk mereka ke pasar lain, membuat persaingan di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Australia semakin ketat. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, Yohanes Nangoy, saat ini memang Indonesia tidak melakukan impor di sektor otomotif ke Amerika Serikat.
Namun yang patut dikhawatirkan adalah produsen otomotif yang sudah tidak bisa lagi masuk ke pasar Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa industri otomotif Indonesia juga terganggu. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan dari dunia yang masih nggak jelas ini. Tapi yang pasti bahwa sampai dengan Januari, Februari, Maret, total market kita sedikit turun dibanding dengan bulan lalu, dengan tahun lalu. Kira-kira sekitar 4,8-4,9% turunnya dibanding dengan tahun lalu. Tapi itu saya rasa masih dalam batas-batas wajar. Dan kita akan terus memperjuangkan eksistensi daripada industri otomotif Indonesia. Karena banyak sekali gangguan-gangguan dan halangan-halangan saat ini. Terutama dengan adanya peraturan baru dari negara sahabat kita yang jauh di sana, dari negara Paman Sam. Tapi tentunya setelah ditunda selama 3 bulan itu pengaruhnya akan menyusut sedikit. Yang kita harus waspadai adalah banjirnya produk dari luar negeri ke Indonesia sendiri. Termasuk di situ adalah industri otomotif kita juga kita patut mewaspadai hal tersebut. Dan kami telah berkoordinasi dengan seluruh teman-teman di industri otomotif. Gaikindo khawatir Indonesia bisa menjadi negara yang mendapatkan limpahan pasar dari negara-negara yang tidak bisa melakukan impor ke pasar Amerika Serikat. Bila limpahan produksi tersebut masuk ke Indonesia, bukan tidak mungkin pasar otomotif tanah air nantinya akan semakin buruk. Gaikindo menegaskan saat ini dari sektor otomotif, beberapa merek Indonesia sudah melakukan ekspor kendaraan ke pasar Meksiko, Amerika Latin, hingga Kanada. Gaikindo juga mengingatkan bila limpahan produksi tersebut masuk ke Indonesia, bukan tidak mungkin pasar otomotif tanah air nantinya bakal semakin buruk. Amerika menerapkan yang namanya tarif baru, sehingga pabrikan-pabrikan dari dunia sana itu, di luar Amerika, itu mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Amerika, sehingga produknya banjir. Nah, Indonesia kebetulan kita tidak ekspor satupun juga ke Amerika. Kita ekspor banyak ke Meksiko, kita ekspor ke Kanada, ke Amerika Latin, tapi tidak ke Amerika. Nah, yang saya khawatir, negara-negara yang kebanjiran itu akan mulai melempar mobilnya ke Indonesia. Nah, itu kita lagi mesti jagain, nantinya ke sana. Daya beli masyarakat sama minat belinya belum ada. Kenapa? Bukan. Dunia memang lagi susah. Dunia lagi nggak baik-baik saja. Dunia lagi nggak baik-baik saja. Makanya orang mau belanja pun agak ditekan gitu intinya. Uang ada loh ya. Selain itu, beberapa proyek ekspansi otomotif yang direncanakan di Indonesia sempat tertahan, menunggu kepastian arah pasar global. Industri komponen otomotif nasional juga ikut terdampak, karena banyak bahan baku dan komponen berasal dari negara-negara yang kini terlibat dalam perang tarif. Sebenarnya ke otomotif sendiri, ekspor Indonesia ke US langsung kan belum ada saat ini. Memang ada ekspor ke Meksiko. Ya, salah satu pasar ekspor Indonesia adalah ke Meksiko. Artinya secara teknis sebenarnya memang secara teknis itu bisa. Secara logistik bisa gitu. Dari Indonesia kirim sampai ke benua Amerika gitu. Ya cuman memang kalau dilihat dampak di otomotif secara langsung tidak, tapi mungkin dampak di ekonomi makro itu yang akan berdampak. Kenapa? Karena otomotif kan high ticket item dan durable goods. Biasanya sangat berpengaruh oleh sentimen masyarakat. Kalau ada keraguan dalam sentimen masyarakat terhadap kondisi ekonomi, biasanya konsumsi high ticket item dan durable goods seperti otomotif ini ditunda. Gitu. Namun di balik tantangan, tersembunyi peluang strategis. Ketika biaya produksi dan ekspor dari negara pesaing naik akibat perang tarif, Indonesia bisa menjadi alternatif basis produksi kendaraan untuk pasar non-Amerika Serikat. Beberapa produsen besar mempercepat rencana investasi di Indonesia untuk memanfaatkan biaya produksi yang relatif lebih murah dan kebijakan insentif dari pemerintah. Ekspor mobil Indonesia ke negara-negara ASEAN, Australia, Afrika, dan Timur Tengah mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Terlebih, dorongan kuat pemerintah terhadap kendaraan listrik membuka peluang baru. Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai pusat produksi kendaraan listrik berbasis baterai di Asia Tenggara dengan target ekspor jangka panjang ke berbagai belahan dunia.
Kita lihat ya, situasi ini sebenarnya ada dua hal besar saat ini. Satu ya masalah perang tarif, masalah geopolitik, itu satu. Tapi sebenarnya ada satu hal besar yang lain. Saat ini otomotif sedang migrasi, transisi dari combustion ke EV. Itu suatu hal yang sangat besar juga. Jadi dampak perubahan dua itu sangat akan mempengaruhi ketepatan strategi Indonesia dalam konteks ini akan sangat menentukan masa depannya. Industri otomotif Indonesia akan ke arah mana dan seberapa bisa dominan di dalam regional atau malah di global. Perang tarif yang kembali memanas di tahun 2025 adalah ujian besar bagi industri otomotif dunia. Namun, bagi Indonesia, ini adalah momen untuk memperkuat daya saing, memperluas pasar, dan membangun fondasi industri otomotif masa depan. Dengan strategi yang adaptif dan inovatif, industri otomotif nasional bukan hanya bertahan, tapi juga berpeluang menjadi bintang baru di tengah turbulensi global.